Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita untuk melanjutkan kajian kita, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan pemimpin, ya. Ini dari sekian banyak, salah satu di antaranya hadis yang ini. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, sa'ilun, yang bertanya, kulla ra'in, kepada setiap ra'in. Ya, ra'in ini kalau diartikan kepada setiap pemimpin, amma, dari sesuatu, istar'ahu, yang memimpin si ra'in hu terhadap ma. Ahafidhu dzalika, ahafidhu, apakah menjaga si ra'in dzalika terhadap ma, sesuatu tadi atau yang dipimpinnya, am dayya'ahu, atau justru menyia-nyiakan sesuatu itu, hatta yus'ala, sehingga ditanya siapa ar-rajulu, rajul, an ahli baitihi, dari ahli baitnya atau keluarganya. Rawahu, meriwayatkan terhadap hadis Ibnu Hibban an Anasin, dari Anas. Ra'in kalau secara harfiah itu pengembala. Kenapa? Karena ini diumpamakan, ya. Seorang pengembala, misalkan, ya, ini misalkan, ya, dia mengembala domba, misalkan, dibawalah ke padang rumput, dia bawa, digiring ke padang rumput, lalu sesudah sampai di sana, nah, si domba-dombanya itu dibiarkan makan rumput. Nah, ahafidhu dzalika, apakah si pengembala ini ketika mengembalakan domba-domba yang di padang rumput tersebut, dia menjaganya enggak? Atau mungkin dia menyia-nyiakannya, dibiarkan begitu aja, ya, dia mah nyantai-nyantai aja. Nah, ini nanti seorang pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apakah dijaga. Misalkan seorang pemimpin punya yang dipimpin masyarakat, rakyat, apakah rakyatnya itu dijaga betul-betul, keselamatannya, kesehatannya, kesejahteraannya, kemakmurannya. Apakah seorang pemimpin ini mau mendengar aspirasi daripada rakyatnya? Apakah seorang pemimpin ini mau mendengarkan masukan-masukan, keluhan-keluhan, dan bukan sekedar mendengarkan, ya, tetapi justru ketika masyarakat atau rakyat mengeluh, mencari solusi yang terbaik, ya. Pokoknya apakah dijaga betul-betul yang dipimpinnya itu, am doyyahu, ataupun dibiarkan begitu saja. Lah, biarkanlah, mau kesehatannya terjaga, mau enggak dibiarkan, ya. Mau dia itu punya pekerjaan atau tidak, dibiarkan. Kemakmurannya tidak dipedulikan, kesejahteraannya pun diabaikan. Pokoknya ketika ia diangkat menjadi seorang pemimpin, dia menyia-nyiakan apa yang dipimpinnya. Yang mengangkat pemimpin secara dohir, ya memang, ya, sama-sama manusia, tetapi secara hakikat, mau pimpinan yang terbawah sampai yang teratas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pada hakikatnya, gitu, ya, semua orang itu memang pemimpin. Memang secara dohir, ya, pemimpin mungkin ada yang paling bawah itu seberapalah jumlahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Allah akan bertanya kepada kepala keluarganya, nanti akan ditanya tentang keluarganya. Nah, ya, inilah pemimpin yang paling sedikit mungkin yang dipimpinnya adalah keluarga. Tetapi bukan hanya suami nanti, tapi suami memang di situ yang menjadi kepala keluarga. Dia akan ditanya istrinya, tentang anak-anaknya, tentang keluarga yang ada di rumah itu. Bahkan seperti tadi yang disampaikan, bahwa setiap kullukum ra'in, gitu, setiap kalian itu pemimpin. Oh, saya mah belum, enggak punya yang dipimpin, orang saya mah masih lajang, laki-laki gitu, ya, saya mah masih perawan,
Ya. Sebenarnya setiap individu ya punya. Lalu yang belum punya keluarga, siapa yang dipimpin? Diri sendiri yang dipimpin. Bagaimana memimpin hati, bagaimana memimpin akal kita, bagaimana memimpin nafsu kita, bagaimana kita memimpin seluruh anggota badan kita. Bahkan ada yang namanya zalimun li nafsih, zalim kepada diri sendiri, itu artinya dia tidak tanggung jawab, tidak amanah memimpin dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak menjadi pemimpin, semua menjadi pemimpin. Nah, maka semakin banyak yang dipimpin, akan semakin berat tanggung jawabnya, akan semakin berat nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun berbahagialah bagi seorang imamun adilun, imam yang adil, ya, imam yang amanah, imam yang tablik, imam yang fatonah, gitu ya, bijaksana, cerdas, bertanggung jawab, kemudian jujur, adil, nah, dan menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, tidak menyampaikan apa yang harusnya tidak disampaikan. Pokoknya sifat-sifat wajib yang ada di para rasul, di para nabi itu ada di dalam jiwa seorang pemimpin, maka berbahagialah. Kenapa? Salah satu di antaranya adalah fadilah ataupun pahala nanti. Imam yang adil ini salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan teduhnya arasy. Di hari di mana tidak ada tempat untuk bernaung, untuk berteduh, kecuali hanya arasy Allah. Nah, dan celakalah sebaliknya bagi imamun fajirun, ya, imam yang tidak adil, imam yang zalim. Mereka jangankan mendapatkan teduhnya, tetapi Allah pun tidak akan mengindahkannya sama sekali nanti. Nah, oleh karena itu kita ya jangan melihat menilai pemimpin-pemimpin sekarang ini ya, jangan terlalu mempermasalahkan itu atau menilai itu terus. Kalau kita menilai ya silahkan. Artinya apa? Kita sebagai kontrol, sebagai masyarakat ini ya, rakyat ini sebagai kontrol, silahkan kita berkomen, tetapi yang sopan, mengasih aspirasi atau masukan-masukan gitu ya, usulan-usulan silahkan, yang baik, yang membangun dengan cara yang baik silahkan gitu ya. Tetapi jangan sampai imam ini pemimpinnya seperti ini, pemimpin seperti ini, tapi tanpa kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah adil kepada diri kita? Apakah kita sudah adil kepada keluarga ya? Nah, seperti itu ya. Jadi kita sama-sama mengendalikan diri. Kenapa? Karena semuanya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya, akan bertanggung jawab kepada apa yang dipimpinnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, diterima dari Anas.